Ya, pemirsa, kita awali dengan informasi pertama. Angkutan umum membawa rombongan pelajar SMP terguling di Jalan Layang Ciroyom, Kota Bandung. Saat kejadian sempat terekam video amatir. Kecelakaan angkot yang ditumpangi pelajar ini terekam video amatir dari dalam angkot yang ditumpangi hingga terguling di Jalan Layang Ciroyom, Kota Bandung. Angkotnya ini kayaknya mau di... Beruntung tak ada korban dalam kejadian ini. Warga menyebut lokasi kejadian kerap terjadi kejadian serupa akibat tikungan yang tajam serta minimnya rambu lalu lintas di sekitar jalan layang. Begitu aja, karena kan jalurnya itu kurang ini ya. Jadi kemana aja gitu, kayak yang pengen aja itu gitu kalau jalan tuh kayak gini. Nah, ini emang jalurnya sering terjadi kecelakaan di sini? Iya, di sini sering. Biarpun ada yang mengatur juga sering terjadi kecelakaan. Ini disebabkan kenapa, Kang, biasanya? Ya disebabkannya itu seenaknya aja gitu bawa kendaraannya gitu. Lokasi kejadian diketahui belum diresmikan oleh pemerintah Kota Bandung, namun sudah banyak warga yang menggunakan jalan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, gara-gara berebut harta, seorang anak di Kabupaten Malang, Jawa Timur tega merobohkan rumah orang tua dengan menggunakan alat berat. Aksi itu dipicu karena keinginannya meminta bagian harta gonogini ayah ibunya yang telah berpisah. Dengan alat berat, seorang anak di Dusun Karanganyar, Poncokusumo, Kabupaten Malang, Jawa Timur tega menghancurkan rumah orang tuanya sendiri. Aksi ini sempat mengejutkan, namun warga tak berani membantu. Akibatnya rumah nyaris ambruk rata dengan tanah. Aksi sang anak ini dipicu keinginannya untuk meminta harta gonogini dari sang ibu. Sang anak meminta bagian harta gonogini rumah senilai 100 juta rupiah, namun keinginannya hanya mampu disanggupi 25 juta rupiah. Merelakan itu gimana? Merelakan, memintanya dari pihak keluarga di sini, bekas-bekas ini ya disuruh bawa. Intinya nggak mau rame lah, biar lego lah anaknya ngerubuh nomah. Alasannya gitu kan, mintanya gonogini ya. Kondisi sang ibu kini masih shock tinggal di rumah kerabatnya. Dari Malang, Jawa Timur, Saifa Jarani, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan warga di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah mengalami keracunan usai menyantap makanan dari sebuah pengajian. Para korban keracunan dilarikan ke RSUD setempat. Sebanyak 51 warga desa Kubang Jati, Kecamatan Tanggungan, Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah harus menjalani perawatan di rumah sakit akibat mengalami keracunan. 45 orang menjalani perawatan di RSUD Insinyur Soekarno, Ketanggungan. 5 orang dirawat di Rumah Sakit Ashifa Banjarharjo, sementara 7 lainnya menjalani perawatan jalan. Salah satu pasien korban keracunan mengaku keracunan usai menyantap telur rebus dari makanan kotak yang didapat usai pengajian. Hingga Minggu pagi, belasan pasien masih dirawat dan sebagian lainnya sudah diperbolehkan pulang. Sementara untuk memastikan penyebab dari keracunan, polisi telah menyita sampel makanan. Pemirsa, sejumlah kejanggalan muncul seiring penyelidikan kasus kematian Vina dan Eki, pasangan kekasih yang tewas dibunuh oleh geng motor 8 tahun silam. Salah satunya kesaksian Saka Tatal, salah satu terdakwa pembunuhan yang kini sudah bebas. Ia menyebut tak berada di lokasi saat pembunuhan terjadi. Sejumlah kesaksian bermunculan seiring penyelidikan kembali kasus pembunuhan Vina dan Eki oleh sekelompok geng motor pada 2016 silam. Salah satunya datang dari Saka Tatal, terpidana pembunuhan Vina dan Eki yang kini sudah bebas. Ia menyebut saat pembunuhan terjadi ia justru tidak berada di lokasi, namun sepulang ke rumah ia langsung ditangkap sejumlah polisi. Waktu malam kejadian, saya ada di rumah sama kakak saya sama paman saya
sama teman-teman yang lainnya. Belum ketangkap, saya disuruh sama paman isi bensin, sama adiknya paman juga. Habis ngisi bensin, saya mau nganterin motornya paman itu. Pas baru nyampe, mau nganterin motor udah ada polisi. Nyampe di Polresta, saya langsung dipukulin, suruh mengakui apa yang bukan saya lakukan. Saya dipukulin, dijejekin, disiksa segala macam sampai disetrum. Kesaksian lain juga disampaikan pengacara terdakwa yang menyebut banyak salah prosedur dalam penangkapan tersangka oleh Polres Cirebon 8 tahun lalu. Mulai dari penangkapan yang dilakukan anggota Sat Narkoba bukan Satreskrim, juga adanya ketidaksesuaian BAP saat kasus ditangani Polda Jawa Barat. Beberapa pelaku juga mengaku tidak berada di lokasi saat kejadian pembunuhan. Muncul di dalam berkas perkara di persidangan itu nama-nama DPO. Klien kami itu tidak mengenal mereka, dan termasuk juga yang 7 orang yang sidang secara bersama, di luar daripada yang 1 yang di bawah umur sudah disidangkan terpisah dengan hukuman 8 tahun penjara. Yang 1 orang ini klien daripada Bu Wiwi yang namanya Ripaldi alias Ucil tidak mengenal yang 6 orang. Sederet kesaksian yang terus bermunculan membuat kasus kematian Vina dan Eki makin rumit dan misterius. Publik berharap polisi transparan dalam menangani kasus ini agar keluarga korban bisa mendapat keadilan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Ya pemirsa, 8 tahun misteri pembunuhan terhadap pasangan kekasih Vina dan Eki masih gelap. Kisah tragis keduanya diangkat ke layar lebar oleh sutradara film Angky Umbara. Dan sudah bergabung bersama kita Angky Umbara, sutradara film Vina Sebelum 7 Hari. Baik, selamat siang Mas Anggy. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Seputaran News Siang. Mas Anggy sehat? Halo, selamat siang. Alhamdulillah. Iya, baik. Baik Mas Anggy, berkat film Vina Sebelum 7 Hari ini kita lihat begitu ada pergerakan yang cukup signifikan dari kepolisian untuk menuntaskan kasus ini. Namun kabarnya Mas Anggy sempat mendapatkan intimidasi dari oknum tertentu nih Mas dalam pembuatan bahkan penayangan film ini. Apakah intimidasi tersebut masih ada Mas hingga hari ini? Iya, waktu lagi syuting, kita hari ke-5 atau baru syuting gitu kan. Terus itu produksi syuting dihentikan tiba-tiba karena ada ya kita bilangnya oknum ya, orang-orang yang mengaku dari kepolisian. Kita nggak ngelihat dia nggak berserah ke polisi, terus ya mencoba menghentikan syuting dan meminta detail-detail dari rahasia produksi yang adalah skenario dan semua data-data lainnya gitu. Terus kita tanya identitas mereka nggak bisa memberikan, ya berkelit nggak memberikan. Terus saya coba minta beberapa orang yang rekan-rekan yang mengenal dari kepolisian dari Polda ya gitu. Terus kita minta minta saran mereka baiknya gimana. Terus ya mereka minta data-data dari orang-orang ini gitu kan. Terus kita datangin lagi. Nggak lama kemudian mereka nggak ada, pergi aja, menghilang tiba-tiba gitu. Cepat banget hilangnya, terus kita nggak tahu mereka siapa, di mana, dan nyampe ke dalam produksinya pun kita nggak tahu itu. Itu aja sih. Jadi pada saat yang sekitar berapa belas menit itu gitu, kita udah wanti-wanti udah yang wah ini kalau terjadi intimidasi paksa, kita intimidasi fisik gitu ya, jadi kita selamatkan hard disk dan data-data confidential kita langsung kita kirim ke Jakarta gitu. Iya baik Mas Anggy, kalau kita lihat juga kasus ini sudah terbengkalai cukup lama ya Mas, 8 tahun sampai akhirnya kini kepolisian begitu ya sedang bergerak untuk menangkap 3 buron yang masih berkeliaran begitu. Tapi tanggapan Mas Anggy terkait dengan mencuatnya kembali upaya yang signifikan setelah peluncuran dari film Vina ini seperti apa Mas Anggy? Pasti ada pro kontranya kan, ada yang pro, ada yang kontra. Aduh, saya sih tetap ya stick dengan kesepakatan dan niat baik kita dari awal membuat film ini gitu kan, bahwa emang kita mau menghadirkan yaitu justice, keadilan, dan pengen hukum ditegakkan di negara ini, dan juga kita melihat ini akan lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya untuk semua pihak gitu ya, terutama yang tidak melawan hukum ya, pihak-pihak yang bukan pelaku lah gitu loh, maksudnya akan banyak manfaatnya untuk mereka semua gitu. Dan ini pelaku-pelaku utamanya supaya bisa cepat ketangkap lah gitu.
Baik, termasuk keluarga yang sangat mengapresiasi hadirnya film ini ya Mas Anggi. Tapi dari pembuatan film Vina sebelum 7 hari sendiri ini kan pasti banyak misteri begitu ataupun kejanggalan. Mas Anggi, apa ada kesulitan tersendiri Mas dalam pembuatan film ini? Jadi film ini itu kita ambil specifically hanya mengambil sudut pandang dari keluarga. Jadi karena ini kan bukan film dokumenter gitu. Dalam setiap film kan kita harus bersama karakter. Nah karakter utama di sini yang ngedrive dari film itu adalah ya karakter dari keluarga gitu kan. Jadi si neneknya, kakaknya gitu kan. Terus ya kita sudut pandangnya kita ambil dari sana aja. Jadi apa yang mereka tahu itu yang kita keluarkan di dalam film tersebut gitu. Jadi kita nggak mengambil itu, nggak melihat tuh dari kacamata hukum yang harus begini. Nah kita nggak sampai ke sana. Jadi memang ini benar-benar 7 hari setelah kejadian itu aja, apa yang terjadi di dalam keluarga sampai akhirnya ya di 7 hari itu gitu, dengan segala investigasi seadanya dari mereka, terus dari kemunculan Wafina yang merasuki tubuh temannya ini gitu kan, supernatural experience-nya. Baik, itu dia informasi yang sudah kita dapatkan dari sutradara film Vina sebelum 7 hari. Mas Anggi, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di RCTI. Salam sehat Mas. Selamat berakhir pekan. Terima kasih. Baik. Pemirsa, mulai 20 Mei besok jemaah calon haji Indonesia yang berada di Madinah mulai diberangkatkan ke Mekah untuk menjalani persiapan ibadah haji. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi di Madinah Arab Saudi, telah ada Suhud Nur Fadli. Suhud, seperti apa kondisi di kawasan Madinah saat ini? Silahkan dengan laporannya. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di pelataran pintu 333 Masjid Nabawi yang berada di kota Madinah Al-Munawwaroh, Arab Saudi. Dapat saya laporkan di hari ke-7 keberangkatan jamaah haji Indonesia tercatat sudah 127 kloter jamaah haji Indonesia yang tiba di Bandara Internasional Amir Muhammad bin Abdul Aziz dengan jumlah 49.306 jamaah. Saat ini jamaah haji Indonesia sudah mulai melakukan aktivitas beribadah di Masjid Nabawi maupun aktivitas wisata keliling kota Nabawi sambil menunggu antrian giliran berziarah ke makam Rasulullah dan juga ke Raudhah yang dikenal dengan Taman Surgawi. Pemirsa, mulai 20 Mei sampai dengan 1 Juni mendatang, jamaah haji gelombang pertama yang sudah mendarat di Madinah secara perlahan akan diberangkatkan menuju kota Mekah untuk menjalankan umrah wajib dan rangkaian ritual ibadah haji lainnya. Adapun jamaah haji gelombang 2 akan mulai diterbangkan dari Indonesia menuju ke Jeddah untuk selanjutnya melakukan perjalanan darat menuju ke kota Mekah mulai 24 Mei sampai dengan 10 Juni mendatang sebanyak 328 kloter. Bagi jamaah haji Indonesia diimbau untuk selalu menjaga kesehatan karena perbedaan cuaca yang sangat ekstrim antara tanah air dengan di Madinah maupun Makkah Al-Mukarramah dengan suhu mencapai lebih dari 41 derajat Celcius. Dari Madinah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews, anggota Media Center Haji 2024 melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, ada yang berbeda dari Hari Bebas Kendaraan atau Car Free Day Bundaran HI Jakarta pada pagi tadi. Ribuan masyarakat tumpah ruah di kawasan CFD sejak subuh demi menikmati konser grup musik Kahitna yang digelar secara gratis. Konser Kahitna di kawasan Car Free Day Bundaran HI Jakarta pagi tadi berlangsung meriah. Ribuan masyarakat tumpah ruah bernyanyi lagu-lagu hits Kahitna. Tak hanya dari kota Jakarta, masyarakat sengaja datang dari sejumlah kota penyangga seperti Depok, Tangerang, dan Bekasi. Sebagian warga bahkan rela datang sejak subuh demi bisa dapat tempat tepat di depan panggung. Antusias ya untuk bisa hadir gitu. Apalagi diadakan di tempat yang memang untuk olahraga, jadi sekalian Jakarta nambah maju, nambah sukses, terus juga mungkin masyarakatnya makin sadar untuk bisa jaga kebersihan, keamanan, itu aja mungkin.
Selain konser Kahitna, panggung hiburan CFD juga dimeriahkan dengan pertunjukan tari ratusan siswa SMP se-DKI Jakarta. Konser gratis ini yang diadakan di Jakarta memang diadakan secara gratis sehingga ini mengundang antusias warga DKI Jakarta yang puluhan ribu warga sudah berkumpul pada pagi hari ini di kawasan Bundaran HI Jakarta, dan ini merupakan salah satu dari rangkaian acara hari ulang tahun ke-497 DKI Jakarta yang nantinya puncaknya akan diselenggarakan pada tanggal 22 Juni mendatang. Dari Jakarta, Jen Jahyani bersama juru kamera Seto Pramono, iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda orang Minang di perantauan Jakarta, sepertinya wajib mengunjungi Festival Semarak Minangkabau 2024 yang digelar di Blok M, Jakarta Selatan. Menampilkan berbagai bazar kuliner dan kesenian khas Sumatera Barat, festival ini cocok untuk melepas kerinduan akan ranah Minang. Minang perantauan, siapa nih yang kangen sama kuliner khas Minang? Kali ini di Jakarta ada Festival Semarak Minangkabau 2024 yang kayaknya bisa ngebatin rasa kangen orang Minang nih. Ada apa aja ya? Yuk kita lihat. Festival kuliner Minangkabau yang digelar di Blok M Square Jakarta Selatan ini memang tidak boleh dilewatkan. Bukan hanya untuk orang Minang yang ingin nostalgia aneka kuliner tanah asal. Bagi orang kebanyakan, beragam masakan Minang memang sangat menggoda lidah. Di antaranya nasi kapau, sate dan soto Padang, karupuak kuah mie, dan beberapa menu yang relatif jarang ditemukan seperti bika tungki baro dan pisang kapik. Ada sate Padang, kemudian pisang kapik khas Bukit Tinggi, terus sama cendol durian khas Padang banget. Jadi kangen rumah gitu, makan Padang gitu. Yang kedua sih sama ini pisang kapiknya juga enak. Aku sih suka banget sate Padang ya. Menurut aku sate Padang dimanapun gak ada yang pernah gagal sih. Terus yang tadi aku makan enak. Sambil menikmati sajian khas Minang, pengunjung juga akan dihibur dengan musik, tari, dan dekorasi khas Sumatera Barat. Perharinya itu udah mungkin 1000-an kali ya, bisa 1000 lebih. Apalagi di weekend ini mungkin bisa sampai 3000 atau 5000. Digelar oleh muda-mudi Minangkabau se-Jabodetabek, festival kuliner Minang ini bisa dinikmati hingga hari ini. Yuk, masih ada waktu nih untuk langsung cus ke lokasi. Dari Jakarta, Giselia Nurrahman, Jemi Yasin, iNews melaporkan. Pemirsa, Star Media Nusantara, anak perusahaan MNC Group, menjadi perusahaan media pertama di Indonesia yang mengembangkan Artificial Intelligence atau AI Virtual Talent. Pengembangan teknologi ini menggandeng Hypermind, perusahaan digital asal Korea Selatan. Jalinan kerjasama Star Media Nusantara dengan Hypermind, perusahaan digital asal Korea Selatan, ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman yang digelar di salah satu hotel berbintang di Jakarta. Kerjasama dijalin untuk mengembangkan teknologi Artificial Intelligence atau AI Virtual Talent dengan membidik pasar global. Melalui kolaborasi ini, Star Media Nusantara menjadi perusahaan media pertama dan pelopor di Indonesia yang mengembangkan dan memajukan teknologi AI Virtual Talent. Tentunya maunya segera cepat untuk launching. Nanti ditunggu aja hasil karyanya seperti apa, tapi yang pasti sesuatu yang pertama kali sih di Indonesia. 인도네시아의 최고의 미디어 그룹인 MNC와 더불어서 저희는 이 3D와 AI를 인도네시아 시장 안에 확대하고 보편화시킬 계획입니다. 그리고 인도네시아 안에 머물지 않고 우리는 전 세계로 나가서 인도네시아를 시작으로 전 세계 최대의 3D 그리고 AI 기업으로 확장할 계획입니다. AI Virtual Talent menjadi peluang besar bagi perusahaan media di Indonesia, dan Star Media Nusantara akan memberikan kejutan besar untuk masyarakat Indonesia dengan meluncurkannya dalam waktu dekat. Dari Jakarta, Rian Rahman, Tri Julianti, iNews melaporkan.